Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Sekar hari Selasa 26 September 2023. Sebelum memulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memasuki satu hari yang baru ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini sebelum memasuki hari ini kami ingin membaca firman Tuhan dan merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong, menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan mendapatkan sesuatu untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema sekar kita hari ini adalah bersyukur dan bersaksi. Diambil dari firman Tuhan Yesaya 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Manggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Ayat perikop yang kita baca baru saja ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bersyukur pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kenapa dan bagaimana kita bersyukur? Ayat yang kita baca ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau menuliskan satu persatu berkat yang kita terima, baik jasmani maupun rohani, maka akan sangat panjang hal-hal yang bisa kita jadikan alasan untuk bersyukur. Dari mulai hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang besar. Misalnya kita masih bisa bangun pagi ini, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa makan dan minum, menikmati semua yang baik dengan panca indera kita. Namun yang terutama di atas semuanya itu Bapak Ibu dari bagian Yesaya ini jelas mengatakan, mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari hukuman kekal. Anugerah keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus yang telah mati menebus kita dan telah mengubah status kita dari seteru Allah menjadi anak-anak Allah yang memindahkan kita dari hukuman kekal kepada kehidupan kekal. Ini adalah alasan utama kenapa kita harus bersyukur. Sebetulnya rasa syukur itu bukan kewajiban, tapi hal yang natural sudah selayaknya sebagai respon ketika kita menerima anugerah, pemberian, mengalami sesuatu yang baik, sudah selayaknya lah kita mengucap syukur. Tapi rasa syukur itu juga bisa dan memang harus dilatih sama seperti kita mengajarkan anak kecil untuk berterima kasih ketika ia menerima hadiah atau pemberian dari orang lain. Sesungguhnya dalam segala sesuatu yang kita syukuri, Allah lah sumber segala kebaikan yang memberikan semuanya itu. Seperti ada tertulis bahwa semua pemberian yang baik dan yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang. Sehingga Allah lah yang menjadi alasan utama bagi kita untuk bersyukur. Namun karena kita memang masih tinggal dalam dunia yang berdosa dan kita sendiri memang masih manusia yang berdosa yang sedang belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita mengalami banyak kesulitan, entah yang disebabkan kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain ataupun hal-hal yang memang di luar kekuasaan manusia. Sehingga masih ada air mata, masih ada kesulitan, ada waktu-waktu di mana kita mengalami kekecewaan yang mungkin membuat kita merasa tidak bisa bersyukur. Ketika ini terjadi, mengganti perspektif atau cara pikir kita akan sangat menolong untuk memampukan kita tetap bersyukur dan melihat hal-hal lainnya yang dapat disyukuri. Dalam sebuah bukunya John Ortberg yang berjudul Kasih yang Melampaui Akal, John Ortberg menuliskan sebuah cerita dari temannya tentang sebuah surat yang ditulis oleh seorang mahasiswa kepada orang tuanya. Saya akan membacakannya sedemikian. Ibu dan ayah yang terkasih, ada banyak hal yang akan kuceritakan kepada kalian. Akibat kebakaran yang terjadi di asramaku karena keributan mahasiswa, aku mengalami kerusakan paru-paru sementara, sehingga aku harus dirawat di rumah sakit. Ketika di sana, aku jatuh cinta dengan seorang perawat, dan kami tinggal bersama. Aku keluar dari sekolah ketika aku mendapati diriku hamil, dan ia dipecat karena kebiasaannya minum minuman keras. Oleh karena itu, kami akan pindah ke Alaska, di mana kami mungkin akan menikah setelah kelahiran bayi kami. Pertanda anakmu yang mengasihi. Dan di bawahnya ada satu not yang berbunyi,
Tidak satu pun dari hal-hal tersebut benar-benar terjadi. Namun saya gagal dalam mata kuliah kimia saya, dan saya ingin kalian memandangnya dalam perspektif yang benar. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu adalah orang tua dari mahasiswa tersebut, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membaca surat tersebut? Terutama membaca kalimat terakhir dari surat tersebut. Saya rasa perasaan marah, mungkin kecewa, atau sedih membayangkan anak Bapak Ibu sudah sedemikian rusak. Tentu saja, ketika saya rasa akan menjadi rasa lega dan rasa syukur ketika mengetahui bahwa putri atau anak Bapak Ibu tersebut baik-baik saja, dan dia hanya gagal dalam satu ujian mata kuliah saja. Jadi bukan sesuatu yang mengancam masa depannya. Nah, perspektif dalam melihat sesuatu sangat-sangat penting untuk menjaga agar kita dapat memiliki rasa syukur. Itulah baiknya falsafah orang Jawa. Ketika kehilangan ayam, mereka akan berkata masih bisa bersyukur. Untung saja yang hilang hanya ayam, bukan kambing. Kalau mereka kehilangan kambing, mereka akan masih bersyukur. Untung saja yang kambing yang hilang, bukan sapi yang dicuri. Demikian seterusnya. Sampai mungkin saja satu saat kita merasa tidak bisa berkata untung lagi. Namun apakah benar bisa demikian? Masih dalam buku John Ortberg, ada kutipan perkataan penulis G.K. Chesterton yang berbunyi, di sini berakhir sebuah hari di mana saya memiliki mata, telinga, tangan, dan dunia yang indah di sekeliling saya. Dan besok dimulailah hari yang lain. Mengapa saya layak mendapatkan keduanya? Hidup adalah sesuatu yang baik. Hidup adalah sebuah pemberian. Hidup bukanlah hak. Hidup bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sudah semestinya saya miliki. Karena hidup dapat berakhir dalam sekejap mata. Hidup itu baik. Hidup itu adalah hadiah. Jadi, selama kita masih hidup, kita masih mempunyai alasan untuk bersyukur. Kita masih punya alasan untuk berkata, untung, minimal berkata, untung saya masih hidup. Namun, rasa syukur yang akan membuat hidup akan lebih mudah untuk dijalani. Seperti kata pepatah, rasa syukur adalah cara paling waras untuk menjalani hidup. Lalu, apakah artinya kalau kita mati, kita tidak bisa bersyukur lagi? Ketika pada akhirnya hidup kita akan berakhir pun, kita tetap bersyukur karena pada akhirnya kita akan memasuki hidup kekal bersama-sama dengan Allah yang mengasihi kita. Jadi akan selalu ada alasan untuk bersyukur, bahkan ketika kehidupan itu berakhir. Yang kedua dari perikop ini adalah kita belajar bahwa apa tindakan yang perlu dilakukan setelah bersyukur di ayat yang keempat hingga 6. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan di antara bangsa-bangsa. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus dan semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri, maka tindakan berikutnya yang harus kita lakukan tentu saja menceritakan anugerah keselamatan dan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Menceritakan berkat keselamatan dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Kalau kita bisa bercerita tentang makanan enak yang baru kita temui kepada orang lain, kenapa anugerah keselamatan sesuatu yang jauh lebih penting dan bernilai kekal dari makanan yang sudah kita terima itu kita simpan untuk kita sendiri. Mari kita belajar membagikan cerita tentang Kristus kepada orang lain. Karena kita adalah saksi-saksi Kristus dan seorang saksi hanya bertugas menceritakan apa yang ia lihat dan ia dengar dan ia alami kepada orang lain. Apakah orang lain itu mau menerima, mempercayai kesaksiannya atau tidak, itu ada di luar kendali sang saksi. Jadi mari kita kerjakan bagian kita dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kesaksian tersebut. Soli Deo Gloria. Tuhan, terima kasih kalau Engkau hari ini boleh memberikan kami kesempatan untuk membaca dan belajar untuk bersyukur, juga untuk belajar untuk membagikan apa berkat Tuhan yang telah kami terima kepada orang lain. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami ya Tuhan melakukan hal-hal ini ya Tuhan. Menolong kami Tuhan untuk belajar melihat hal-hal terkecil yang Tuhan betul-betul sudah berikan, baik itu besar maupun kecil, kami boleh bersyukur. Karena semua yang kami terima semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin sepanjang aktivitas kami hari ini, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersyukur, melihat setiap hal-hal yang kami alami sebagai hal-hal yang harus disyukuri, dan boleh kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, selamat mensyukuri hari ini dan membagikan berkat kepada orang lain. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.